Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala awqata Ramadan ala ghairihi minal azman wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin alladzi كان يخص رمضان بما لم يخص به غيره من صلاة وتلاوة وصدقة وبر وإحسان. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, merupakan suatu kenikmatan, merupakan suatu kebahagiaan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang diberkahi, bulan yang mana semua waktu-waktunya merupakan waktu yang terbaik, merupakan waktu-waktu yang utama, bulan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya sebagai bulan diturunkan Al-Quran padanya. Oleh karena itu, untuk mengekspresikan kebahagiaan tersebut, untuk menunjukkan rasa syukur akan nikmat yang agung ini, maka kita sebagai seorang mukmin yang cerdas hendaknya memanfaatkan Ramadan kali ini sebagai Ramadan terbaik kita. Bagaimana caranya? Maka jadikanlah Ramadan kali ini adalah seolah-olah Ramadan terakhir kita. Jadikanlah Ramadan kali ini seolah-olah Ramadan terakhir kita. Ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah panggil kita, Allah cabut nyawa kita, maka ketika kita telah memaksimalkan ibadah di bulan yang penuh berkah ini dengan berbagai macam ketaatan, maka insya-Allah kita akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan puncak ketaatan yang tertinggi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, juga memaksimalkan hari-hari Ramadan terakhirnya dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi Ramadan 10 ayyamin. فلما كان العام الذي فيه قبض فيه اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau setiap Ramadan itu beriktikaf selama 10 hari. Akan tetapi ketika Ramadan terakhir, ketika beliau tahu bahwasanya Ramadan itu adalah Ramadan terakhir beliau, setelah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang diturunkan, yang dibawa oleh Jibril alaihi salam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selama 20 hari. Kemudian juga kata Abu Hurairah, kana yu'radu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين. Kata Abu Hurairah, begitu juga
kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW kata beliau itu memurajaah Al-Qur'annya bersama Jibril biasanya setiap tahun di dalam bulan Ramadan itu hanya sekali. Akan tetapi ketika Ramadan itu adalah Ramadan terakhirnya, maka Jibril datang kepada Nabi SAW dan memurajaah Al-Quran bersamanya sebanyak 2 kali. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau tingkatkan ketaatan, beliau maksimalkan ibadahnya di saat dan di mana Ramadan itu adalah Ramadan terakhirnya. Karena sesungguhnya ya kita tidak mengetahui, apalagi kita sebagai manusia biasa, yang mana kita tidak mengetahui kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ramadan tahun depan kita akan berjumpa dengannya atau tidak? Sungguh ini juga kita tidak mengetahuinya. Jangankan Ramadan tahun depan, Ramadan tahun ini saja tidak ada jaminan apakah kita membersamainya sampai detik terakhir atau tidak, hanya Allah yang mengetahui. Oleh karena itu, jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Ketika kita menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, maka insya Allah Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan terbaik kita. Oleh karena itu, para pendengar Suara Kampar dan sahabatmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah prioritaskan dan maksimalkan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib dan tinggalkan perkara hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, maka kerjakanlah perkara-perkara yang wajib secara maksimal. Seperti salat umpamanya. Salatlah kita secara maksimal. Salatlah kita secara maksimal dan sesuai dengan pada waktunya. Begitu juga dengan puasa kita. Puasalah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini secara maksimal. Ketika kita melakukan perkara yang wajib saja dan ini kita prioritaskan, maka insya Allah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita. Sa'ala rajulun an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita idza sallaitu as-salawat al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال والله لا أزيد على ذلك شيئا. Datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu apabila aku hanya mengerjakan salat 5 waktu saja, salat wajib saja, kemudian aku hanya berpuasa di bulan Ramadan saja, lalu aku halalkan yang halal dan aku haramkan, aku tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak akan menambah sesuatu yang lain selain demikian, apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Maka jawaban Nabi SAW kepada laki-laki yang bertanya tadi, "Na'am, betul. Engkau akan masuk surga," kata Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan menambah lagi sesuatu yang lain." Ini perkara yang wajib saja. Ketika dilakukan oleh seorang hamba secara maksimal, maka jaminan dan surga Allah Subhanahu wa taala untuknya, dan juga di saat dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, maka hendaknya Ramadan kali ini kita berupaya untuk salat 5 waktu secara berjamaah di awal waktu bersama imam. Ini perlu kita laksanakan dan perlu kita maksimalkan. Suatu ketika diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu,
bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "Man sallallah arba'ina yawman fi jama'ah." Siapa yang melaksanakan salat, maksud di sini adalah salat wajib, selama 40 hari secara berjamaah, wa yudrikhu at-takbira al-ula, lalu dia mendapati takbiratul ihram. Maksudnya apa? Dia salat berjamaah tepat di awal waktu, lalu dia salat bersama imam sejak awal. Ketika imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka dia pun mengatakan Allahu Akbar di belakang imam dan dia sudah berada di belakang saf. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis ini. Berarti ketika seseorang masih berwudu sementara imam sudah takbiratul ihram, atau dia masih berada di parkiran, atau dia masih berada di pintu masjid, atau belum masuk saf, lalu imam sudah takbiratul ihram, maka tidak termasuk ke dalam keutamaan ini. Artinya apa? Ya, penting seseorang itu berupaya di bulan Ramadan ini agar hendaknya dia salat berjamaah bersama imam. Ketika imam takbiratul ihram, ya, mengucapkan Allahu Akbar, dia pun sudah berada di saf di belakang imam, lalu pun dia pun bertakbir Allahu Akbar. Apa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang melakukan salat berjamaah di awal waktu bersama imam, ya, selama 40 hari? Kata Nabi SAW, kutibat lahu bara'atan, Allah akan tulis untuknya dua keutamaan, dua kebebasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dia dari api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dia dari sifat kemunafikan. Sungguh keutamaan yang luar biasa, karena memang ibadahnya pun juga butuh dengan usaha yang maksimal untuk mendapatkannya. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan salat. Kemudian jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, maka hendaknya puasa wajib selama bulan Ramadan itu juga kita maksimalkan. Maksimal bagaimana? Yaitu tidak hanya perut kita saja yang kita puasakan, mata kita juga kita puasakan, pendengaran kita puasakan, mulut kita puasakan, lisan kita puasakan, tangan kita ini kita puasakan, dan seluruh anggota tubuh kita ini kita puasakan. Karena memang kata Nabi SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang berpuasa, kata Nabi SAW, tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, sementara mulut tidak dijaga, pandangan tidak dijaga, tangan tidak dijaga, kezaliman dibuat juga, mencaci orang dilakukan juga, meriba orang dilakukan juga, melihat hal-hal yang haram dilakukan juga. Maka bagaimana Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan terbaik kalau seandainya puasa kita itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Ini poin yang pertama yang perlu kita ketahui, agar Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik, dan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI dimuliakan Allah, kemudian yang kita lakukan yang kedua, setelah yang wajib-wajib kita maksimalkan, kita prioritaskan, yang haram-haram kita tinggalkan, maka yang kedua hendaknya kita memaksimalkan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Jika ingin Ramadan ini adalah Ramadan terbaik, bagaimana caranya? Ya, kita tingkatkan. Kita berusaha dan berupaya untuk menjaga salat rawatib qabliyah maupun ba'diyah kita maksimalkan. Kemudian juga tilawah Al-Quran kita tingkatkan lebih baik daripada sebelumnya, lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jika Ramadan tahun kemarin kita hanya bisa menghatamkan Al-Quran sekali, maka hendaknya tahun ini kita menghatamkan 2 kali.
Jika Ramadan sebelumnya kita khatamkan 2 kali atau 3 kali, maka Ramadan tahun ini hendaknya kita menghatamkan 3 atau 4 kali pula. Lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Begitu juga dengan sedekah-sedekah dan berbagai macam amal-amal soleh lainnya hendaknya kita tingkatkan. Jika dua ini kita lakukan, dan ketika umpamanya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, maka ketika nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sudah berada pada puncak ketaatan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah surga Allah akan menanti kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diseru oleh Allah di dalam ayatnya, di dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, dan kalau seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, dan setelah kita berupaya dan maksimal untuk melakukan perkara-perkara yang wajib, lalu kita prioritaskan ditambah dengan memaksimalkan ibadat-ibadat yang sunnah, maka insya-Allah Ramadan kita menjadi Ramadan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang Allah berkahi untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.